Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi bersama Alka Teknologi. Oke, kali ini kita masih mau mainan sama RTC. Jadi teman-teman yang membutuhkan pewaktuan ya di mikrokontrolernya, kali ini kita akan pakai SP32 yang digunakan untuk membaca data ya, data waktu dari sebuah modul, modul yang umum digunakan yaitu RTC, DS, macam-macam jenisnya yang lagi banyak dan baru kayaknya 3231 ya. Oke, untuk teman-teman yang belum kenal, silahkan kenalan dulu ya sama modul RTC-nya. Mana nih gambarnya? Nah, ini ya. Jadi RTC-nya dia seperti ini. 3231, dia berkomunikasi itu sih. Nanti teman-teman tinggal menghubungkan pin. Kalau itu sih cirinya ada SDA dan SCL. Untuk SP32 sendiri, itu sih-nya itu ada di pin ini 21 dan 22 ya. SDA-nya RTC masuk ke pin 21, di sini SDA-nya SP32 secara default, terus SCL-nya RTC masuk ke pin 22 ya. Ini pin SCL-nya ESP32. Oke, langsung aja di wiring silahkan. Nanti target kita dalam praktek kita kali ini adalah ingin mengirimkan data. Ya, jadi dari SP32 yang terus membaca waktu, kemudian di waktu-waktu tertentu dia akan mengirimkan data. Kita akan pakai protokol MQTT nantinya ya. Nah, nanti coba kita tampilkan di sebuah dashboard di Node-RED. Fungsinya macam-macam ya. Jadi bisa jadi untuk menyalakan lampu di unit yang lain misalnya. Jadi node di smart home misalnya ya. Jadi banyak node lampu itu ya, ada khusus misalnya lampu garasi, kemudian ada RTC untuk node yang khusus untuk ngurusin waktu, contohnya yang akan kita buat kali ini, dia akan men-trigger ya, memberikan informasi di waktu-waktu tertentu yang kita akan setting, misalnya di jam maghrib ya, misalnya jam 5 gitu, jam 5-an, jam 6, dia akan mengirimkan data ke server tuh, si node yang SP32 yang ngurusin waktu, ngirim untuk menyalakan lampu di unit yang lain. Nah, gitu ya. Oke, langsung aja deh kita coba. Pertama, jadi kita urusin dulu ininya, wiringnya. Terus kita butuh library, jangan lupa kita cari dulu library-nya untuk RTC ini. Library RTC DS 3231 yang aku pakai. Arduino. Nah, ini ya, kita ambil dari webnya Arduino aja. Kita download yang terbaru, versi 112. Oke, ini di download. Oke, sudah terdownload. Langsung kita install di Arduino IDE kita. Sketch, include library, add zip library. Download, kemudian DS. Ini dia.
open. Jadi ini salah satu cara untuk install library ya, dengan cara seperti ini. Ada juga cara lain untuk install library. Oke, library edit sudah ditambahkan ya. Jadi kita nggak bisa langsung pakai. Kita restart dulu Arduino IDE-nya. Eh, Teman-teman juga butuh install nanti kalau tujuannya untuk MQTT, kita mau ngirim data ya pakai protokol MQTT ke server, maka teman-teman juga butuh menambahkan install library untuk MQTT. Bisa pakai PubSub, bisa juga sekarang ada library MQTT. Yang belum nonton part-part sebelumnya, silahkan tonton dulu untuk library MQTT ya. Nah, dipelajari di video-video sebelumnya. Untuk wiringnya tadi yang ini dipastikan untuk memasang dengan benar. Zamanku dulu masih pakai yang DS1307 gitu ya. Itu juga modul RTC, komponen RTC untuk pewaktuan. Hanya saja diisukan yang ini lebih presisi nih katanya nih guys. Oke, kalau udah kita bisa lihat nanti ya di apa tadi DS. Ini dia. Kita ambil yang set dulu kali ya. Nah, kita set dulu. Oh, padahal ada yang udah lebih simpel loh. Oh, nah, kita lihat lagi DS. Yang tesnya gimana? Oh, rame juga ya. Oke, eh boleh ini dipakai teman-teman ya. Hanya saja aku sempat lihat yang lebih sederhana. Apakah tadi ada beberapa library juga? Sebentar. Ini punya siapa ini tadi ya? Andrew Wickert. Oke, kita mau coba bandingkan sama library yang lain. Oh, lama ya. Bentar, guys, lagi lemot guys. Sambil kita lihat-lihat dulu.
Ini bisa dipakai juga sih guys. Nah, yang terbaru sebenarnya setting RTC-nya udah bisa pakai langsung ya. Kalau ini masih secara manual nih kayaknya nih kita dari serial monitor. Oke deh, nggak apa-apa deh ya, pakai ini aja ya teman-teman ya, biar nggak lama untuk nginstal-nginstal lagi. Oke, dia harus masukinnya gimana? Call this if you notice something coming in on serial. For this stuff coming in should be in the order ye ye, year, mon, dede, we, haha, hour, menit, second, with an X at the end. Oke, X kecil, cuman ini W-nya apa nih? Kita cari tahu dulu ya. Hari sih harusnya itu ya. Day of week, do. Nah, tapi do-nya itu ngitungnya dari apa nih? Nggak ada infonya nih, do-nya ngitungnya dari apa nih? Maksudnya dari Senin, apakah dari Sunday? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, kalau kita anggap Sunday, berarti, oh ini Senin ya? Hmm. Oke, kita anggap Senin, Selasa ya, anggap dua. Oke, kita coba. Pastikan dulu boardnya udah, komnya udah, kita upload. Year nanti nulisnya tahun ya, 24, mon-monnya 6, date-nya tanggal ya, tanggalnya 18. Kita masukin coba hari kedua, ini jam, menit, detik. Diakhiri huruf X.
Kita tunggu sejenak. Agak lebih lama memang kalau kita bermain dengan ESP ya, dibanding sama bermain dengan perangkat Arduino seperti Uno atau Nano gitu. Kalau kita mau cerita-cerita tentang pewaktuan, jadi sebenarnya kayak bikin smart home. Pewaktuan itu selain dari RTC juga bisa dari ini dari jaringan ya, namanya NTP, Network Time Protocol. Hanya saja kelebihannya dia harus connect ke jaringan. Dia akan butuh internet tuh, kayak si server ataupun si SP32-nya. Nah, itu semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau pakai RTC seperti sekarang, dia lebih tidak membutuhkan internet ya, karena dia sudah ada modul RTC-nya ini. Selama waktu baterainya tidak habis, jadi di modul RTC ada jamnya, ada baterainya maksudnya, itu dia akan bisa tetap membaca waktu walaupun listriknya lagi padam misalnya. Oke, ini di baud rate-nya 57600, kita cek dulu. 57600, kita restart dulu ASP-nya ya. Oke, tadi apa aja tuh mintanya? Year 24, monnya 06, hitnya 18, kui-nya hari kedua, hour-hour saat ini jam 23, minitnya 05, detiknya anggap saja 30. Diakhiri X. Mana nih? Empat nol enam 18 hari kedua 23, 23, 23, 030 kan X-nya ya. Kenapa tampak dia nggak bisa ngirim ya? Tapi memang nggak ada info di sini sih. Oke, nggak apa-apa.
Terus kita ambil yang now ya, teman-teman ya. Ambil now itu dari yang tadi example ds now. Nah, di set kita coba langsung upload aja. Ini proses membaca data ya. Kalau tadi setting waktu, jadi DS yang masih biasanya baru beli itu belum tersetting data waktunya. Kita tadi itu setting waktu. Cukup satu kali aja setting waktu, dia akan bekerja sendiri ya. Di mana modulnya ada baterai, selama baterainya tidak habis, dia akan terus menghitung waktu dengan benar. Ini sekarang proses membaca waktu dari RPC-nya. Yang monitor tadi kita tutup, kadang ganggu. Oke, selesai, kita cek. Oh iya, berarti sudah tersimpan. Ini bisa dilihat dari tahunnya benar, bulannya benar, tanggalnya benar, jamnya juga cocok, gitu ya. Nah, teman-teman bisa berangkatnya dari sini. Nah, dari coding inilah nanti kita akan eh, memodifikasi ya. Ini delaynya 1 detik, date time-nya diambil dalam variabel now, year, month, day, hour, minute, second, oke. Since mid, nah ini nggak perlu. Nah, kita murni hanya ngambil date time aja ya. Nah, contoh, kita pengen misalnya men-trigger sesuatu di jam-jam tertentu. Ya, contoh, setiap hari. Nah, setiap hari berarti kita cukup pakai misalnya hour sama dengan sekarang jam 23 ya. Dan menitnya misalnya 15. Ini mengirimkan misalnya sebuah info terus di jam-jam lain misalnya matikan lampu. Menit selanjutnya aja ya, 16 misalnya ini. Ini sementara masih aksinya adalah menampilkan di serial monitor. Nantinya kita butuh menggabungkan kalau teman-teman mau men-trigger data lewat protokol MQTT ke server misalnya, kita pakai servernya Node-RED, maka kita butuh menggabungkan dengan nanti library ini. Contohnya PubSub. Aku pakai SP32 ya, tapi nggak ada di sini, nggak apa-apa pakai yang 8266. Hanya butuh memodifikasi sedikit. Nah, bedanya kalau yang SP32 tinggal buang aja SP8266-nya langsung wifi.h. Ada yang
Else if ketinggalan. Oke, langsung kita gabung aja deh ya. Nyobanya langsung bareng-bareng. Terus untuk SSID ya, jadi SP32-nya kalau bermain dengan protokol MQTT dia butuh bergabung dalam jaringan ya, SP32-nya. Di sini di router WiFi ku namanya Alpha, passwordnya 4567. Terus ini brokernya, MQTT brokernya pakai yang udah disediakan aja. Kita mau gabung MQTT ini dengan RTC kita. Jadi langsung aja di sopas-sopas ini. Terus serial monitor rasanya udah ada. Ini yang penting adalah wire bikin. Di copy, taruh juga di dalam void setup. Bukan setup WiFi ya, void setup. Nah, contohnya ini. Oke, terus dia mengambil jam. Oke, ambil semua aja kali ya. Di void loop. Nah, dalam MQTT ini sebaiknya kita tidak melakukan proses terus-menerus dengan sangat cepat karena dia ada proses pengecekan server juga tuh ya. Kalau ada putus, dia bisa reconnect kembali kalau kita terus melakukan pembacaan data waktu misalnya atau data sensor gitu ya. Ini juga mengganggu proses pengecekan koneksinya. Jadi sebaiknya ini di sini sudah disediakan milis sehingga dia melakukan pengecekan atau apapun itu setiap 2 detik sekali. Jadi kita taruhnya di sini aja nih. Setiap 2 detik sekali cek waktunya. Jadi yang tadi kita copy RTC-nya, codingnya, nah taruh di sini. Setiap 2 detik sekali dia baca. Kalau dirasa kurang atau kelamaan ya tinggal disedikitin aja. Contohnya setiap 1 detik gitu ya. Baca data waktu, terus ke jamnya jam 12 lebih 15. Nah, sekarang udah lewat tuh. 18. Ini berarti 19. Ada info. Kemudian yang penting lagi adalah ini. Jadi pengiriman sebuah data ya. Kita sebutnya publish ngirim datanya. X pindahkan. Pengiriman datanya adalah ketika contohnya di sini. Ketika jamnya sudah terpenuhi, oke. Misalnya kita mengirim apa ya kata-kata apa ya misalnya ya, on off aja kali ya, on off atau true false gitu juga boleh ya. Karena ini udah pakai SNM printf, ini value-nya atau 01 aja deh ya, karena ini terlanjur value teman-teman, di mana value-nya itu adalah ya dia ada int berupa sebuah angka ya. Langsung aja persen %LD artinya data desimal, value-nya langsung aja kasih angka 0 ya, jadi ngirim 0 dan 1 gitu ya. Topiknya misalnya ini topik khusus status lampu dengan waktu. Wah, panjang ya. Oke.
tapi juga untuk si ketika dia mati dia datanya berupa angka satu gitu aja ya. Nah, ini harus kita persiapkan dulu nih. Jadi nanti di Node-RED-nya, di servernya, pertama brokernya harus sama dengan broker server. Kita siapin juga ya. Node-RED-nya tadi udah disiapin. Oke, kita butuh pembacaan data ya, berarti MQTT in atau subscribe. Setting dulu node MQTT-nya. Topiknya apa tadi? Broker online free. Nah, ini brokernya. Nah, kita pasti yang tadi ya, brokernya harus sama ya. Udah benar itu. Oke. Topiknya ambil aja dari coding yang tadi. Ada di bagian bawah. Nah, ini. Ini harus sama topiknya. Oke, costnya nol aja ya. Kita nggak ada kebutuhan ribet-ribet ya. Broker online free done. Oke. Contoh nanti data 01-nya mau kita pakai apa nih? Nah, bisa misalnya di sini ada apa aja kemarin ya. Kita udah belajar bikin dashboard ya. Tampilkan di salah satu node yang udah dibikin. Nah, misalnya di status lampu nih ya. Status lampu itu berarti ada di, nah ini. Nah, kalau kemarin triggernya dari inject berupa kata on. Kalau ini langsung ngambil dari data yang dibaca atau yang diterima via MQTT. Nanti berupa 0 dan 1. Oke, kita deploy dulu. Kemudian ini tadi belum kita coding, belum kita upload ya, teman-teman. Ini udah jam berapa nih? 20. Ini anggaplah 21 atau 22 aja biar aman. Ini yang 23. Eh, ini bukan codingnya tadi. Iya benar ya. Jadi nanti akan dikerjakan setiap hari ya kalau model cara seperti ini kita pakai setiap jam ini, menit ini dan second. Dimana setiap hari dicek jam jam yang seperti kita definisikan sekarang setiap hari. Nanti yang butuhnya hanya di hari-hari tertentu berarti ditambahin lagi n di tanggal berapa gitu ya atau di hari apa maksudnya.
Ini jamnya udah lewat nih, salah lagi nih. Wah, kebetulan masih ada salah ya. Ini ada built-in LED. Oke, nggak dikenali ya. Oke, kita bikinin deh. Mesin. Oke, kadang kita rubah jamnya. Jadi LED built-in itu untuk ininya ya, untuk pin LED-nya. Mungkin 25 aja. Ini mana? Oke, kita tunggu sejenak sampai selesai prosesnya. Wow, masih ada hmm, message di sini now. Oh gitu, now it. Oh gitu. Now-nya udah dipakai. Oke, date time now. Wah, date now. Jadi kita ngerubah nih. Ini, 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 ini. Eh, kan banyak kan ini ya. Yang ininya aja yang dirubah ya. Date now. Jadi di bawah itu last visit diganti date now. Oke. Nah, berubah lagi nih waktunya. Ada yang error.
Oh, masih ada salah lagi. Ini DT Now. Udah benar deh sekalian benerin waktu. Ini kemungkinan 30, ini 31. Tuh, lama ya ngurusin uploading doang. Ya, udah lewat deh waktunya. Oke, nanti kita buktikan dengan mati lampunya aja ya, guys. Semoga nggak kelewat juga untuk waktu matikan lampunya di menit 31. Oh, kalau gini sih kayaknya lewat juga nih. Oke deh. Paling tidak kita memastikan sudah tidak ada error di sana ya. Wow. Oke. Jadi 35 kurang 36. Ini 37.
Oke, sukses. Jadi kita bisa lihat hasil di serial monitor ya. Begitu juga bisa lihat datanya di Node-RED kita. Kita lihat dua-duanya. Oh, baud rate-nya berapa tadi? 115.200. Nah, itu ada proses baca waktu sambil kita lihat server kita ya. Oke, lampu ya. Ini nanti berisi 0 dan 1 ya tadi ya. Ke status lampu, ke data yang bisa sambil kita pantau juga di sini. Tadi jam berapa? 36. Oh, masih lama. 2336 bener kan? 2336. Jam 2336 kurang setengah menit lagi akan mengirimkan data apa tadi? Nol dulu ya. Baru habis itu menit selanjutnya mengirimkan data satu. Nah, itu dia. Ini ya, teman-teman bisa lihat berubah jadi nol. Di sini juga ada nyalakan lampu, gitu. Nah, ini kita sudah bisa men-trigger server berupa data 0 dan 1 di jam-jam tertentu yang kita kehendaki. Jadi bisa dibikin macam-macam variasi, misalnya jamnya banyak gitu ya, untuk nyalakan lampu, untuk matikan pompa, misalnya macam-macam. Silahkan dibikin if-nya, sesuaikan dengan kebutuhan di sana. Nah, ini juga nanti harusnya berubah ke logika satu ya, ketika di menit 37.00. Nah, dikit. Nah, ini ada matikan lampu. Begitu juga data di server berubah menjadi angka 1. Oke, selamat mencoba teman-teman. Silahkan dimanfaatkan untuk proyeknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.